Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanus salam, jumpa kembali di channel kesayangan kita, Sketsa Islam. Kali ini kami ingin mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang berbagai macam mukjizat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Mukjizat-mukjizat yang sangat istimewa, yang jarang orang mengetahuinya. Namun jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bagikan video ini untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama ini. Tanpa banyak bicara lagi, mari kita simak sketsa berikut ini. Rasulullah SAW merupakan seorang nabi yang terakhir. Kita semua mengetahui bahwa beliau merupakan nabi penutup dan rasul yang paling mulia di antara nabi-nabi dan rasul yang lain. Kemuliaannya terletak tidak hanya pada sosok beliau, namun juga terdapat pada seluruh aspek-aspek yang mengikuti beliau, seperti pada Al-Quran yang merupakan kitab yang mulia, agama yang dibawanya yaitu Islam juga sempurna, serta tidak lupa kita sebagai umatnya. Allah jadikan sebagai umat terbaik dari seluruh umat. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu mulianya baginda Rasulullah hingga Allah menyandingkan namanya beriringan dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah terpampang jelas di atas ars Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, bahkan nama Rasulullah SAW telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz jauh sebelum penciptaan alam semesta. Hal ini menunjukkan betapa tingginya derajat Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menegaskan kemuliaan dan puji-pujian Allah terhadap akhlak dan diri Rasulullah SAW dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 1-4. Mukjizat akan diri Rasulullah sudah dimulai bahkan sejak beliau masih dalam kandungan ibunya. Siti Aminah menuturkan bahwa ia tidak merasakan kelelahan selama mengandung beliau dan juga tidak merasakan sakit ketika melahirkan Rasulullah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan, ketika aku melahirkannya, satu cahaya telah keluar dari farajku, menerangi mahligai-mahligai di negeri Syam. Periwayatannya hampir sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah, hadis riwayat Imam Ahmad Ad-Darimi. Saat itu terlihat cahaya di atas rumah Siti Aminah yang memancar hingga ke langit, dan Allah pun mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kelahiran Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku adalah saya dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Karena itu tidak ada orang yang melihat aurat atau kemaluanku. Hadis riwayat At-Tabrani, Abu Nuaim, Al-Khatib, dan Ibnu As-Sakir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas, Abu Hurairah. Menurut dia Al-Maqdisi, hadis ini sahih. Al-Hakim menilai sahih, juga mengatakan mutawatir. Lihat Al-Khosais Al-Kubra jilid 1 halaman 90-91. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun di antara para nabi kecuali mereka diberi sejumlah mukjizat yang menjadikan manusia beriman kepadanya. Dan mukjizat yang saya terima adalah wahyu. Allah mewahyukannya kepadaku, maka saya berharap kiranya menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah suatu kaum yang memiliki sastra dan tata bahasa yang kompleks. Bangsa Arab merupakan kaum yang senang dengan syair-syair dan puisi-puisi dalam menggambarkan keadaan atau suasana hati mereka. Ketika Nabi Muhammad datang bersama Al-Quran, sesungguhnya orang Arab pada masa itu memahami bahwa Al-Quran bukanlah kata-kata manusia. Berbeda dengan sajak-sajak yang kerap dibuat oleh para penyair terkenal di masa Rasulullah. Pokok utama mengapa Al-Quran menjadi mukjizat atas Nabi adalah fakta bahwa Rasulullah SAW merupakan Nabi yang ummi atau tidak dapat membaca,
sehingga tidaklah mungkin bagi beliau untuk membuat-buat atau mengarang-arang ayat-ayat Al-Quran. Yang keindahan bahasa serta kedalaman sastranya sungguh sangat luar biasa. Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau, diceritakan dengan tepat seluruh ilmu dan hukum yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Sehingga mukjizat ini adalah sesuatu yang bisa diwariskan dan abadi hingga akhir zaman, baik secara tekstual maupun makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kemudahan untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran sebanyak 4 kali dalam surat Al-Qamar pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat ini semakin membuktikan keistimewaan Al-Quran, bahwa ia sangat mudah untuk dihafal. Siapapun dapat mempelajari dan menghafalnya, baik anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan orang buta pun dapat menghafalnya. Dan ia tidak akan pernah berubah, baik isi maupun kandungan maknanya. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang luar biasa adalah peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW melakukan perjalanan di waktu malam, ditemani oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina untuk melakukan sholat di sana. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh untuk menghadap Allah dan menerima perintah sholat 5 waktu. Tentu saja, peristiwa satu malam ini menguji keimanan umat Islam kala itu. Jarak Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis adalah sekitar 1.500 km atau memerlukan perjalanan sekitar 40 hari menggunakan unta. Belum lagi ketika beliau naik ke langit ketujuh. Pada saat itu, banyak sahabat dan kaum Quraisy yang tidak percaya pada Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar langsung membenarkan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dengan penuh keyakinan. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian atau beberapa bulan sebelum beliau hijrah ke Madinah. Allah mengabadikan peristiwa ini sebagai bukti kebenaran Rasulullah SAW dalam surat Al-Isra ayat 1. Mukjizat Nabi SAW yang lain adalah peristiwa bulan terbelah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, telah hampir saat kiamat dan telah terbelah bulan. Al-Qamar surat 54 ayat 1. Berita tentang terbelahnya bulan pada zaman Nabi SAW banyak diriwayatkan oleh para sahabat, sehingga hadis tentang terbelahnya bulan adalah hadis mutawatir. Riwayat Jabir ibnu Mut'im radhiyallahu anhu, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Katsir bahwa di masa Rasulullah SAW rembulan pernah terbelah menjadi 2. Satu bagian di atas suatu bukit dan bagian yang lain berada di atas bukit yang lain. Lalu mereka orang-orang musyrik mengatakan, Muhammad telah menyihir kami. Sebagian dari mereka menjawab, jika apa yang dilakukan Muhammad itu adalah sihir, tidak mungkin ia dapat menyihir kita semua. Maka Nabi SAW bersabda, ya Allah, saksikanlah. Lalu orang-orang kafir Quraisy penduduk Mekah berkata, ini adalah perbuatan sihir yang dilancarkan terhadap kalian oleh Ibnu Abu Kabsyah. Sekarang tunggulah para musafir itu. Jika ternyata mereka menyaksikan hal yang sama dengan kalian, berarti dia benar. Kemudian ketika kaum musafir itu tiba dari berbagai arah, mereka ditanya, dan ternyata mereka pun telah melihat hal yang sama. Namun, hati orang-orang musyrik Quraisy semakin menjadi tertutup. Mereka tidak mengimani apa yang telah terjadi. Beliau juga berkuasa meredakan gempa yang terjadi di Madinah, yaitu di Gunung Uhud, hanya dengan menghentakkan kakinya dan memerintahkan bumi untuk menahan getarannya. Menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi naik ke Uhud bersamanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba gunung Uhud berguncang, maka Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, tenanglah Uhud, yang ada di atasmu tiada lain kecuali Nabi, Siddiq, dan 2 orang yang syahid. Anas bin Malik bercerita, Rasulullah juga pernah mendatangkan hujan ketika Madinah sedang dalam masa kemarau panjang. Pada tahun 6 Hijriah, ketika suatu hari Rasulullah sedang berkhutbah,
Seorang Arab Badui meminta Rasulullah untuk meminta hujan kepada Allah, dan Rasulullah pun berdoa. Belum juga selesai khutbah Rasulullah, tiba-tiba langit Madinah tertutup awan tebal. Kemudian turunlah hujan yang sangat deras, hingga Rasulullah pun kehujanan. Bahkan hujan turun berhari-hari, hingga akhirnya kota Madinah kebanjiran. Orang Arab Badui tadi meminta Rasulullah untuk berdoa lagi, supaya Allah menghentikan hujan tersebut. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di tempat-tempat yang ada di sekitar kami, jangan atas kami. Berkata Anas, di waktu berdoa itu Rasulullah SAW menunjuk dengan telunjuk dia kepada awan-awan yang di langit itu, seakan-akan dia mengisyaratkan daerah-daerah mana yang harus didatangi. Baru saja Rasulullah menunjuk begitu, berhentilah hujan di atas kota Madinah. Sahih Bukhari Juz 8 nomor 115. Selain peristiwa-peristiwa besar tersebut di atas, sesungguhnya banyak sekali mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang sangat berkesan di antara para sahabat. Di antaranya adalah menyembuhkan mata Qatadah bin An-Nu'man yang tergantung di pipinya yang terluka pada perang Uhud. Kemudian oleh Nabi Muhammad mata tersebut dimasukkan kembali dan menjadi lebih indah dari sebelumnya. At-Tabrani dan Abu Nuaim meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, pada waktu perang Uhud, saya menjaga wajah Rasulullah dari serangan anak panah, yang akhirnya ada sebuah anak panah mengenai biji mataku. Saya mengambilnya dengan tangan dan berusaha mendatangi Rasulullah. Ketika baginda melihat apa yang ada di telapak tanganku, dua mata dia berlinangan seraya bersabda, Ya Allah, peliharalah mata Qatadah, sebagaimana dia telah pelihara wajah nabinya dengan wajahnya. Jadikanlah kedua matanya yang lebih baik dan lebih elok serta tajam penglihatannya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Zaid bin Aslam hal yang merupakan seperti di atas. Mukjizat lainnya pada peristiwa perang Khandaq, di mana pada saat itu kondisi Rasulullah dan para sahabat sangat memprihatinkan. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia meminta istrinya memasakkan sedikit makanan yang mereka miliki untuk dihidangkan kepada Rasulullah. Namun istrinya hanya memiliki satu sa' atau dua genggam gandum dan seekor anak kambing. Jabir lantas menyembelih anak kambing itu dan meminta istrinya memasak. Kemudian ia bergegas menghampiri Rasulullah dan mengajak beliau dan beberapa sahabat untuk ke rumahnya. Saat itu Rasulullah bertanya apa saja yang dimiliki oleh Jabir, dan ia berkata sejujurnya kepada Rasulullah. Rasulullah hanya berkata, sampaikan kepada istrimu, jangan matikan api dan biarkan tutup kualinya hingga aku datang. Kemudian beliau memanggil seluruh sahabat untuk bersama-sama pergi ke rumah Jabir. Dengan kuasa Allah, beliau menjadikan dua genggam gandum yang digiling serta seekor anak kambing yang dimasak cukup untuk makan 800 sampai 1000 orang sahabat, bahkan sampai bersisa dan dibagikan kepada orang-orang lain yang kekurangan pada saat itu. Kisah ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dari Anas bin Malik mengisahkan bahwa dari celah-celah jari beliau keluar air yang cukup untuk berwudu para sahabat hingga 60 sampai 70 orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 1333. Dan yang sungguh luar biasa adalah perkataan-perkataan Rasulullah akan kejadian-kejadian di masa datang yang selalu menjadi kenyataan, seperti ucapannya tentang musibah yang akan menimpa Utsman bin Affan yang menyebabkannya mati syahid, kemudian tentang musibah terhadap cucu kesayangannya Husain bin Ali yang akan dibunuh oleh sebagian dari pengikutnya, serta doa beliau kepada Abdullah bin Abbas di mana beliau melihat bahwa dari keturunannya akan menjadi khalifah Islam. Dan ini terbukti dengan berkuasanya Daulah Bani Abbasiyah selama 500 tahun dengan masa kejayaan di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid. Masya Allah. Ikhwanus salam, demikianlah sedikit mukjizat Rasulullah SAW yang kami sampaikan. Sesungguhnya banyak sekali apabila diceritakan seluruhnya. Namun kami berharap informasi ini dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan menambah motivasi kita untuk mengikuti jejaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kelak kita dapat bertemu beliau di telaganya serta memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.